Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang tata cara bagi hasil karyawan. Nah, di sini ada beberapa macam ya. Kita bisa lihat di fitur lainnya. Lalu kita bisa masuk menu pengaturan namanya. Nah, di sini saya jelasin beberapa. Di bagian bawah ada namanya proses produksi. Kalau mau ngasih bagi hasil karyawan untuk proses produksi, ini kita perlu aktifkan ini ya. Ini proses produksi. Nah, di bagian bawah ini ada komisi. Ada komisi antrian proses. Nah, komisi antrian proses ini berbeda dengan proses uji yang lainnya. Nah, jika dia buat nota dan juga dia buat mulai pengerjaan ya, artinya dia proses pekerjaannya, itu dia dapat 10% dari total nota. Nah, ini tombolnya beda dari yang lain. Jadi antrian ini ada 10% dari total nota. Nah, contohnya gimana? Contohnya kita lihat di detail transaksi. Di bagian ini deh, ini, nah nih totalnya 35.000 ya. Nah, ketika dia klik mulai pengerjaan, nah dia dapat 10% dari 35.000, yaitu 3.500. Ya, itu contoh yang pertama. Nah, selanjutnya di bagian bawah ini ada juga namanya Nah, di sini ada komisi proses cuci 5%. Ini di atasnya apa nih? 0. Nah, ini bagian rupiahnya. Saya jelasin dulu. Kalau dia isi yang atas, yang nominal rupiah, misalnya 1.000, berarti dia dapat 1.000 per kilo. Misalnya sekilonya itu 6.000, berarti dia dapat 1.000. Ini contohnya pengeringan nih, 6.000 dia dapatnya 1.000 per kilo. Nah, kalau proses cucinya ini 5%, berarti 5% dari 6.000 berapa? Seperti itu. Terus kalau misalnya 10% nih setrikanya nih, berarti dia dapat 10% dari 6.000. Nah, kita contohin aja ini caranya di mana. Nah, kita pilih nih di menu antrian. Di home ini ada antrian. Nah, kita cari nih yang masih proses. Nah, contohnya ini. Nah, ini nih. Nah, ini antrian cucinya kan 0 ya, karena dia nggak klik mulai pengerjaan ya. Nah, di bagian proses cuci, nah dia dapat 2.600 ya. Dia dapat 2.600 karena apa namanya tadi 5% dari totalnya. Nah, kita klik lagi pengeringan. Nah, dia dapat 4.000 dari totalnya ya. Terus klik lagi, dia dapat 5.200 dari totalnya berapa? Total berapa kilo dikali. Jadi totalnya berapa kilo dikalikan harganya berapa ya kan. Nah, dia dapat berapa persennya tuh, seperti itu. Klik yang lipat berapa persen, dapatnya 1.300. Kalau nggak salah tadi 2,5% ya. Lalu tadi kita masukkan lagi packing berapa, 2,5% juga dari totalnya. Nah, terakhir kita simpan nih, ditaruh di mana lokasinya, lalu klik simpan. Nah, ini adalah bagi hasil dari proses pekerjaan satu transaksi ya, yang arti melibatkan banyak orang gitu ya, seperti itu. Ini tadi ini namanya operator tuh, nama misalnya nama akun yang ngerjainnya, misalnya yang ngerjainnya Budi, berarti si Budi nih yang dapat, terus si Amir yang dapat, seperti itu. Nah, cara mengkalkulasinya seperti apa? Kita bisa tahu totalnya dia berapa per bulannya itu di menu laporan. Salah. Di menu lainnya, fitur lainnya, di sini ada namanya gaji karyawan. Sebentar. Nah, ini gaji karyawan, yang diklik aja. Di sini kita bisa mengenerate gaji karyawan dari tanggal berapa gitu ya. Nah, ini kita pilih misalnya si operator nih, misalnya ya. Misalnya kita klik aja, tampilkan. Nah, nanti ini akan menampilkan data dari gaji yang kita tarik gitu ya. Nah, ini tunggu aja prosesnya sampai selesai. Dia akan menarik proses-proses setiap pekerjaannya dia gitu, kalau ada bagi hasil. Ini memang memerlukan waktu ya, karena memang narik datanya yang cukup banyak sih transaksinya gitu. Jadi kita buat per part untuk pencariannya. Jadi kita lengkapi dengan prosesnya. Tadi proses penarikan data
proses cuci, terus tarik data setrika, nanti tarik data lipat, terus tarik data packing gitu kan, sampai selesai seperti itu. Oke, sudah mencapai 70%. Ya, ini berhasil, sudah selesai. Ini adalah hasilnya. Ya, bagi hasil salesnya itu kita pas buat nota ya. Berarti pas buat nota, klik antrian yang tadi kita klik mulai pengerjaan, lalu kita klik proses cuci dapatnya berapa, lalu kita klik pengeringan dapatnya berapa, setrika berapa, lipat berapa, dan totalnya seperti ini. Kalau mau buat slip gaji atau generate gaji, ini kita tinggal klik slip gaji seperti itu.